Di bulan Ramadan ini ada yang khusus zakat di bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Jadi mulai masuk Ramadan, Bapak Ibu, adik-adik semua sudah mulai bisa membayar zakat fitrah. Insya Allah kalau di wilayah kita, di lingkungan kita, semuanya bisa membayar zakat fitrah. Dan mustahiknya ya tentu yang mereka juga membayar juga, walaupun mereka membayar zakat fitrah, tapi mereka bisa menerima zakat fitrah juga, menerima pembagian juga, karena kriteria miskin itu kan mungkin berbeda di wilayah lain, berbeda dengan di wilayah kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kembali lagi nih sama kita, sama Bang Alfi Farezi dan Bang. Oke, kita sudah agak kerasa nih Bang Mus, sudah hari ke-10 kita berpuasa selama bulan Ramadan ini. Semoga teman-teman di rumah, ayah bunda di rumah, puasanya lancar dan juga diberi kemudahan ya. Amin amin ya robbal alamin. Bang Mus, Ya. ada loh suatu apa ya namanya ya, kita harus membayar di bulan Ramadan tuh apa yang namanya itu zakat. Oh iya, rukun Islam kelima. Nah, kelima sih Berapa bang? Ketiga, salah. Ketiga, ya. Rukun Islam yang ketiga itu kita wajib untuk membayar zakat, ya. Itu di bulan Ramadan itu biasanya adanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Itu sebelum datangnya apa namanya? Sholat Id. Itu sebelum sholat Id. Nah, kita kedatangan bintang tamu spesial juga nih di hari ke-10 ini. Ya. Ini akan membahas tentang zakat. Bagi teman-teman di rumah yang belum mengerti zakat itu apa, terus apa namanya bayarnya itu kayak gimana. Ini ada matematikanya juga ya? Iya, mungkin ada matematikanya. Mungkin ini juga pelajaran buat kita ya Bang Mus ya. Bagi kaum anak muda di rumah, teman-teman di rumah dan juga ayah bunda yang menonton, sebelum kita memasuki segmen selanjutnya, jangan lupa like dan subscribe channel Rutaba Nurul Hayat di bawah ini. Dan jangan lupa ikuti terus keseruan Rutaba Nurul Hayat di Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Oke, jangan lupa follow ya semua sosial media Rutaba Nurul Hayat. Baik nih, tanpa berlama-lama nih Bang Mus ya. Oke. Mungkin banyak dari rumah ini yang nggak sabar nih. Iya, saya juga nggak sabar nih. Iya, tamunya itu siapa ya? Iya, terus zakat itu apa ya? Iya. Nah, zakat itu kayak gimana? Terus bayarnya kayak gimana? Siapa yang diwajibkan membayar zakat? Nah, banyak ya. Banyak sih yang panjang. Ya, panjang juga ya. Mungkin kita panggilkan saja. Ya. Oke, kita panggilkan Mister hari ini. 1, 2, 3. Pak Marco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak Markum. Iya. Pak Markum sehat Pak Markum? Alhamdulillah sehat selalu. Sebenarnya boleh disapa rumah yang di rumah dulu Pak Markum. Ya, kepada para pemirsa dimanapun berada, di rumah maupun di jalan yang sedang siam Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita, amal-amal kita di bulan Ramadan ini bernilai tinggi di hadapan Allah SWT. Amin. Sebelum kita memasuki tema zakat ini Pak Markum di rumah sekarang kesibukannya apa? Ya, saya tetap kerja ya dari ke kantor, kemudian juga
eh, melaksanakan kegiatan-kegiatan di rumah, karena ini Ramadan itu kan bulan istimewa ya, harus Iya. kita full kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya kegiatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, Oke. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang zakat nih Pak Markum. Mungkin banyak dari kita yang belum memahami apa itu zakat. Nah, mungkin Pak Markum bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu zakat. Iya, ini zakat memang kita harus semua harus tahu, kita harus paham, karena memang zakat itu adalah penting bagi kita sebagai muslim. Karena kita tahu sendiri bahwa salah satu rukun Islam adalah zakat. Itu rukun Islam yang kemana? Ketiga ya, yang ketiga. Jadi rukun Islam yang ketiga adalah zakat. Yang biasa kita ada hadisnya kan bunyal Islamu ala khomsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 fondasi, 5 pilar. Yaitu yang pertama adalah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian wa itaiz zakat, mendirikan zakat, menunaikan zakat. Kemudian yang kita jalankan saat ini yaitu watasuma Ramadan, som Ramadan. Kemudian yang kelima adalah ibadah haji bagi yang punya kemampuan. Jadi ada 5 pilar yang memang kita harus laksanakan sebagai muslim baik di bulan Ramadan maupun bukan di bulan Ramadan. Karena kita dalam hidup kita memang ada kewajiban-kewajiban yang memang harus kita tunaikan, ada hak-hak pihak lain yang memang harus kita tunaikan. Ada kewajiban berkaitan dengan ruhiyah, dengan rohani kita kepada Allah SWT, yaitu kita beribadah, ibadah sholat, ibadah dan zikir dan semuanya untuk menghadap pada Allah SWT. Kemudian ada kewajiban fikriyah. Kewajiban fikriyah, kita wajib menuntut ilmu, kita wajib menyampaikan ilmu kita atau mengajarkan ilmu kita kepada orang lain. Itu adalah kewajiban fikriyah. Kemudian ada kewajiban maliyah. Nah, ini kewajiban maliyah ini adalah kewajiban atas harta yang kita miliki, yang berkaitan dengan harta yang kita miliki. Yaitu adalah zakat, gitu ya. Jadi zakat itu adalah wajib bagi seorang muslim. Jadi di bulan Ramadan ini ada yang khusus zakat di bulan Ramadan, namanya zakat fitrah. Jadi mulai masuk Ramadan, Bapak Ibu, adik-adik semua sudah mulai bisa membayar zakat fitrah. Dan ya semakin belakang memang lebih utama kalau belakangan-belakangan. Tapi jangan sampai kelewat gitu, karena menjelang sholat Id biasanya udah nggak kepikiran lagi. Ini udah sibuk dengan persiapan kue-kue dan sehingga kalau nggak kita persiapan dengan sebaik-baiknya, kita kalau lupa kan itu kita melalaikan kewajibannya, tentu kita akan mendapatkan dosa, ya. Jadi zakat fitrah itu wajib kepada siapapun yang hidup di bulan Ramadan. Jadi walaupun bayi baru lahir di akhir Ramadan, di pas tanggal 30 atau di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia juga menjadi kewajiban orang tuanya untuk menunaikan zakatnya, gitu ya. Ketika yang penting dia masih ada hidup di bulan Ramadan. Kalaupun orang meninggal di pertengahan Ramadan, berarti dia tetap dibayar zakatnya. Karena dia meninggalnya di bulan Ramadan. Meninggalnya dia masih hidup di bulan Ramadan. Jadi terus ditunaikan zakatnya. Dan sebagai penanggung jawab yang wajib membayarkan zakatnya. Kalau penanggung jawab misalnya kepala keluarga atau
Kalau gua ada kakak sama adik, mungkin kakaknya yang menanggung adiknya, intinya eh, semua punya kewajiban untuk membayar zakat bagi yang mampu, Kalau kecuali kalau nggak mampu itu malah menerima. Menerima Jadi zakat kalau itu ya. nggak mampu dia malah menerima pembagian dari zakat fitrah gitu ya. Di zakat fitrah itu kalau nggak bisa membayar berarti dia menerima haknya, menerima ya zakat gitu ya. Ada juga yang walaupun membayar kan namanya nanti ada pembagian dia tetap menjadi mustahik, bisa saja dia bisa membayar zakat karena zakat fitrah itu kan nggak berat ya. Kalau dari sisi nilainya kan eh, intinya untuk makan di hari raya, dengan kita bisa makan di hari raya itu kita wajib membayar zakat. Ya. Yang kita tahu semua nisabnya itu kan eh, 2,6 kilogram ataupun eh, kalau bahasa khasnya 3 sok ya, 3 sok. Kemudian disepakati oleh para ulama 2,5 kilogram dan 2,6 kilogram yang berupa makanan pokok yang kita makan. Jadi kalau kita makannya beras ya kita zakatnya beras. Kemudian kalau makannya sagu, makan pokoknya sagu ya zakatnya sagu. Makanan yang kita makan itu zakat fitrah gitu ya. Jadi yang kita harus pahami di bulan Ramadan ini kita semua wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah yang berupa makanan pokok. Jadi fungsi zakat fitrah ini adalah biar semua orang bisa Merasakan ini ya, Idul Fitri, bahagia dari Idul Fitri. Jadi gitu ya. kita berbagi Ya, utamanya di situ ya. Tapi intinya adalah bagaimana kita punya kewajiban maliyah kita yang harus kita tunaikan. Kemudian di sisi lain ada namanya zakat mal. Nah, zakat mal ini yang potensinya yang besar yang memang kita semua harus paham, kita juga semua harus tahu. Karena kalau zakat mal ini kan nggak terikat dengan bulan Ramadan, tapi hitungannya adalah haul. Haul itu kan 1 tahun, hitungannya adalah eh, nggak mesti harus dibayar di bulan Ramadan. Cuman ini mumpung bulan Ramadan biasanya kesadaran masyarakat itu tinggi tentang keislaman, makanya banyak yang menghitung tahunannya itu di bulan Ramadan. Mau saya bilang biar sekalian ya. Iya, biar sekalian. Jadi misalnya kalau perusahaan kan laporan keuangannya itu biasanya kan dari laporan keuangan dia ada nanti zakatnya. Kemudian kalau kita mendapatkan punya harta kan kalau satu haul 1 tahun berarti kan wajib dikeluarkan harta itu. Jadi kalau kita bahas di sini tentang aturan-aturan tentang syariat tentu nggak bakalan selesai karena ininya kan banyak ya, dimensinya banyak, kemudian hitung-hitungannya banyak, kemudian faktor-faktornya banyak. Jadi intinya kita pelajari di buku-buku fikih, di Al-Quran maupun hadis juga banyak disebutkan bagaimana tentang zakat itu. Jadi zakat mal itu adalah harta yang kita miliki, itu ada hak orang lain, Bagaimana juga pemerintah ada mewajibkan rakyatnya berpajak, membayar pajak. Tapi kalau zakat ini dari sisi seorang muslim. Jadi kalau zakat itu diwajibkan oleh pemerintah, tapi kalau zakat ini diwajibkan oleh Allah SWT. Jadi tentu kedudukannya bagi kita seorang muslim adalah zakat yang lebih utama, yang lebih tinggi, yang harus kita tunaikan. Gitu. Kita punya harta, kita punya penghasilan, kita punya kekayaan, itu ada
kewajiban-kewajiban maliyah yang harus kita tunaikan. Jadi membayar zakat itu bukan berarti nggak mesti orang kaya gitu, tapi mencapai nisab. Ada kalau hartanya sudah mencapai nisab, maka dia wajib membayar zakat. Contohnya kalau misalnya punya ternak Iya. kambing berapa ekor, punya sapi berapa ekor, maka harus mengeluarkan zakatnya. Kemudian hasil pertanian sudah berapa kilo, berapa ini hasilnya, harus dikeluarkan zakatnya. Gitu. Jadi kita harus pelajari zakat dulu, karena memang itu berkaitan dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai bagian dari rukun Islam tadi. Jadi kita semua harus tahu tentang zakat itu. Berarti perbedaan zakat fitrah dengan zakat mal itu yang hanya di bulan Ramadannya aja. Zakat fitrah itu dibayarkan ketika bulan Ramadan saja. Batas waktunya sebelum sholat id. Kalau zakat mal itu bisa kapan aja tuh Pak Marco? Iya betul. Jadi kalau zakat fitrah tadi berkaitan dengan bulan Ramadan yang memang khusus untuk ibadah bulan, bagian dari ibadah bulan Ramadan. Nah kemudian zakat mal itu kan bagian dari kewajiban harta kita. Kita punya harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi ada namanya nisab, ada namanya kemudian berapa yang harus dikeluarkan misalnya. Jadi ada perhitungannya, misalnya termasuk kita punya sekarang kan namanya ada zakat profesi. Zakat profesi itu kan memang di zaman Rasulullah nggak ada, tapi ketika kita mengibaratkan kemudian kita bandingkan yang tadi petani, kemudian peternak, itu dia harus mengeluarkan zakatnya, itu profesi juga, itu profesi petani, peternak. Nah, termasuk yang punya profesi-profesi sekarang kan bermacam-macam profesi yang punya penghasilan yang lebih dari pertanian, lebih dari peternakan. Maka sebagian besar ulama mensyariatkan atau mewajibkan ada namanya zakat profesi, zakat dari penghasilan yang profesi kita ataupun dari pendapatan dari profesi yang kita kerjakan, itu adalah ada zakatnya. Dan ini yang potensi besar yang memang kita harus sama-sama gali, sehingga zakat itu ketika dikoordinasikan dengan baik, diorganisasi dengan baik, maka bisa banyak berfaedah kepada banyak orang, bisa mempunyai nilai kekuatan yang besar untuk membangun ekonomi, kemudian mensejahterakan masyarakat, dan juga pemerataan ekonomi dan pembangunan seperti itu. Jadi sebenarnya zakat fitrah itu kan dari bulan Ramadan. Nah, itu tuh zakat fitrah itu bayarnya hanya dengan bahan pokok aja atau boleh yang lain? Iya, kalau zakat fitrah memang kan secara syariatnya adalah bahan pokok, bahan makanan pokok yang kita makan. Nah, kemudian untuk mempermudah, makanya ada ijtihad para ulama, kemudian disepakati. Jadi sebagian besar ulama membolehkan dengan nilai sepadan seperti uang, misalnya dengan mengeluarkan misalnya beras 2,5 kilo, itu kalau harganya berapa, itu dikeluarkan uang sebesar beras tadi itu. Tapi pada intinya adalah kita sebenarnya membayarkan beras gitu kan. Tapi yang kita bayarkan uang menilai uang 2,5 kilogram atau 2,6 kilogram. Karena itu juga dari segi apalagi zaman modern ini kan bisa memudahkan dalam distribusi, memudahkan dalam membayar, dan juga memudahkan dalam
mengaturnya gitu kan. Kalau uang kan mengatur, membayarkan, mendistribusikan menjadi sehingga sebagian kita ulama itu membolehkan membayar dengan uang yang sengaja dengan bahan pokok kewajiban zakat kita tadi itu. Nah, Pak Markum nih, bagaimana cara Pak Markum memastikan zakat yang dibayarkan itu tepat sasarannya? Iya, kalau zakat kan memang ada namanya amil zakat. Di amil zakat itu orang yang bekerja untuk zakat, orang yang bagian dari istilahnya panitia, panitia zakat. Nah, ketika kita membayar zakat, kita bisa langsung menyampaikan ke mustahik, ke yang berhak, bisa, dan bisa juga lewat panitia namanya amil zakat, atau kalau yang nasional kan ada namanya badan amil zakat gitu kan. Tapi di tiap daerah biasanya ada panitia zakat yang tentu mereka itu ya kita percaya, tempat kita membayar zakat adalah yang tempat kita percaya. Jadi ada di lingkungan kita ada yang tentu kita tahu orang-orangnya, bagaimana penyalurannya. Kemudian mungkin di masjid ada, kemudian ada yang standar nasional, dalamnya las nasional, ada yang punya dan diawasi oleh negara, itu artinya dia sudah punya izin, kemudian punya syarat tertentu sehingga namanya menjadi lembaga amil zakat nasional yang itu bersertifikat dan boleh menghimpun zakat. Kalau dia tidak punya izin operasional las nasional, maka dia tidak boleh atau tidak legal kalau menghimpun zakat dari masyarakat. Makanya kita semua membayarkan zakat kepada tentu orang-orang yang kita percayakan sehingga tepat kepada sasaran yang ini. Kemudian biasanya kalau lembaga-lembaga yang menjaga kredibilitas biasanya melaporkan penerimaan zakat, kemudian penyalurannya dilaporkan. Dan memang ada haknya bagi panitia zakat, namanya amil zakat kan ada 8 mustahik yang berhak menerima zakat, ada 8 asnaf. Dan salah satu adalah amil itu adalah orang yang bekerja untuk jadi bisa mengambil dari sebagian zakat itu untuk operasional, untuk bayar kegiatan orangnya yang sudah tadi waktunya udah full di situ karena dia harus meninggalkan kerjaannya, makanya ada penggantian itu dengan dana namanya dana amil zakat. Nah itu kan pas tadi Pak Markum bilang satu orang kan diwajibkan membayar zakat itu 2,5 kilo atau 2,5%? 2,5%. 2,6 ya? 2,6 kilogram beras ya, kalau beras kan 2,6 atau 2,5 ada. Itu berlaku juga tuh buat bayi yang baru lahir di bulan Ramadan? Iya betul. Jadi bayi yang baru lahir, maksudnya bayi itu 2,6 juga? Sama, jadi semuanya sama rata ini sebesar itu. Berarti nggak ada persen-persenan ya? Nggak ada persen-persenan kalau zakat fitrah. Kalau zakat fitrah nggak ada persen-persenan. Nah kalau zakat mal baru ada persen-persenan, ada hitung-hitungannya. Ya, nah, saya kira misalkan kita makan nih, makan sekeluarga itu berapa kilo beras misalkan. Iya. Nah itu yang dibayarkan berarti 1,6%-nya nih kan, saya gitu. Berarti satu orang tuh 2,6 kilo. Iya, intinya berapa jumlah kepala di situ. Jadi yang dikeluarkan berapa tinggal dihitung dari berapa jumlahnya dikali 2,5 kilo per orang. Misalnya ada 10 orang berarti kan 25 kilo yang dibayarkan disalurkan gitu. Jadi bukan dari seberapa kaya dia membayar banyak, bukan. Kalau yang kaya membayar banyak kan nanti beda lagi, namanya zakat mal. Kalau ini zakat fitrah itu adalah zakat jiwa kita.
Berarti jiwa semua. disamaratakan ya Jadi berarti semua ya. jiwa yang hidup itu di bulan Ramadan itu. Mungkin untuk zakat fitrah itu boleh nggak boleh lebih atau boleh dilebihkan. Ya kalau lebih itu namanya sedekah, gitu kan. Kalau lebih, kalau kurang ya bukan zakat ya, nggak masuk tinggal. Jadi kalau lebih boleh, itu hitungannya masuk istilahnya sedekah. Kita baru paham sih kalau misalnya dikira mah Iya. persenan ya. Kalau persenan kan emang zakat mal ya. Mal. Ya zakat mal itu Ini ada zakat zakat fitrah, fitrah, itu kan ada dua Jadinya saya kepala. ada juga kalau yang pertanian itu kan ada yang di tanahnya tak ada hujan sama yang dipakai irigasi, irigasinya bayar, itu berbeda ya persentasenya. Ya tadi Kemudian yang ternak kan ada juga nanti berapa sekian sama sekian, berapa yang harus dikeluarkan ternaknya. Nah tadi kan kata Pak Markum itu bayar zakat itu paling bagus itu di akhir Ramadan. Nah, itu di akhir-akhir lah intinya. Nah itu tuh maksud di akhir itu di Ramadan keberapa itu Pak Markum? Paling Ya. baik lah. Intinya tadi lebih semakin akhir memang semakin bagus lah, semakin afdol. Cuman kita juga jangan sampai merepotkan Iya, gitu. juga. Karena panitia kan biasanya ada tanggal deadline-nya, karena apalagi dia kalau di Jakarta ini orang udah mau mudik kan, jadi ketika dia udah mau pulang kampung, yang minta tolong diselesaikan yang belum bayar zakat karena mau disalurkan misalnya, ya kita ngikut lah gitu, panitia. Biar teman-teman di rumah tuh nggak salah paham Pak Markum ya. Soalnya tadi Pak Markum bilang semakin akhir semakin baik. Jangan hamil 1 jam juga ya. Teman-teman di rumah jangan hamil 1 jam baru bayar zakat. Mentang-mentang bilang kayak gitu. Ya memang ada di situ keutamaan, tapi ada keutamaan lain yang jangan sampai kita mengorbankan mengejar keutamaan yang kecil, tapi ada keutamaan yang besar kita tinggalkan. Iya. Itu keutamaan tadi penyaluran yang sehat, kemudian tidak merepotkan orang lain, dan juga jangan sampai kelewat ya waktunya. Lewat iya. Nah, Pak Marco ini bagaimana ya, cara kita itu mendorong lebih banyak orang untuk sadar pentingnya zakat, karena sekarang itu banyak orang yang anggap bahwa zakat itu untuk apa gitu zakat ya. Kan banyak yang berpikir seperti itu. Jadi untuk menyadarkan orang-orang itu bagaimana? Iya, tadi kita semua paham, kita harus paham bahwa dalam diri kita itu ada hak pihak lain ya. Jadi kita mendapatkan punya harta, itu kan kita punya uang penghasilan yang kita punya harta itu kan pasti melibatkan pihak lain, karena ada yang membayar, ada juga yang mendapatkan jasa yang kita berikan, sehingga itu kita punya penghasilan, jika harta menjadi masuk pada kita. Jadi ada keringat orang lain itu, sehingga ada masuk harta ke kita, makanya kita mengeluarkan zakat itu. Begitu juga harta yang kita miliki kadang-kadang ada kotor-kotorannya, ada misalnya ada debu-debunya lah istilahnya. Kalau kita punya harta ada yang debu-debunya, kotor-kotorannya, penyakit-penyakitnya, ketika kita bayarkan zakat itu mensucikan, zakat itu untuk mensucikan harta kita. Ya, jadi menyadarkan bahwasanya zakat itu harta kita itu belum sepenuhnya milik kita. Iya. Iya, karena kita makan aja, kita kan dari hasil keringat banyak orang. Kita makan nasi yang ada di depan kita, itu kan ada keringatnya petani yang mencangkul dan membajak sawah, kemudian mengangkut padi dan seterusnya, dan dari kampung kemudian ke kota, kemudian digiling, dan prosesnya panjang, itu nggak sampai ke hadapan kita. Itu dari segi makanan aja. Sehingga disitulah
ada hak-hak orang lain juga, keringat-keringat orang lain juga dalam harta kita. Kita punya uang 100 juta, ada yang membayar ke kita, ada yang kita minta uangnya, dan ada yang berkorban untuk dapat harta yang kita menjadi bagian dari di situ, sehingga itu butuh penyucian dari harta kita. Makanya fungsi zakat itu juga bagian dari mensucikan harta kita. Iya. Gitu ya. Tujuannya itu ya berarti. Iya, tujuan Zakat. zakat itu adalah namanya zakah itu kan zaki itu mensucikan zakah. Jadi makna arti zakat sendiri itu memang mensucikan. Kalau zakat fitrah mensucikan jiwa kita, mensucikan diri kita. Kalau zakat mal itu mensucikan harta kita. Jadi kewajiban berzakat itu bahkan di Al-Quran banyak disebutkan, dan itu disandingkan dengan perintah sholat, aqimus sholah wa atuz zakat. Aqimus sholah wa yuqimus sholah wa atuz zakah. Dan di Al-Quran banyak disebutkan, jadi tentang sholat kemudian zakat. Zakat itu adalah pembuktian dari ketaatan kita kepada Allah SWT. Jadi kalau kita menganggap zakat itu nggak penting, berarti kita menganggap Islam itu nggak penting. Padahal zakat itulah pilar dari Islam itu sendiri. Bahkan kalau zaman Rasulullah ada supaya menyuruh diperangi kalau yang menentang zakat, supaya diperangi. Karena itu adalah bagian dari syariat Islam, bagian dari pilar Islam, dan bagian dari proses pembangunan Islam itu sendiri, gitu ya. Sehingga nggak bisa dipisahkan. Iya, udah disandingkan sama sholat, berarti benar-benar wajib ya zakat itu ya. Nah, kan zakat itu apa namanya, yang orang yang membayarnya itu kan yang mampu, dan juga yang apa namanya, yang Idul Fitrinya itu intinya mereka bisa makan lah, mereka bisa makan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang tidak mampu membayar zakat itu mereka yang menerima zakat ya berarti. Iya, kalau zakat fitrah orang yang nggak mampu membayar zakat otomatis dia mustahik. Walaupun kalau sekarang kan insya Allah kalau di wilayah kita, di lingkungan kita, semuanya bisa membayar zakat fitrah, dan mustahiknya ya tentu yang mereka juga membayar juga, walaupun mereka membayar zakat fitrah, tapi mereka bisa menerima zakat fitrah juga, menerima pembagian juga, karena kriteria miskin itu kan mungkin berbeda, di wilayah lain berbeda dengan di wilayah kita gitu. Kalau di wilayah mungkin memang benar-benar yang untuk makan aja susah gitu. Nah, itu kalau di kita kan bisa di miskin tapi masih bisa makan, tapi itu tetap kebagian sehari-hari, tapi tetap kebagian karena kebutuhan kan nggak hanya makan aja, jadi kebutuhan pokok itu kan ada makan, ada pakaian, ada papan, dan namanya miskin itu kan memang kebutuhan pokoknya belum bisa terpenuhi dengan baik, makanya menjadi kriteria miskin. Dan itu salah satu mustahik yang menerima zakat. Ada fakir, ada miskin, gitu kan. Ada ini amil, ada gorim, ada fisabilillah, kemudian dan ini apa namanya, yang jadi ini ada 8 asnaf penerima zakat. Dan kalau zakat fitrah ya diutamakan yang fakir miskin ini, karena kan ini tadi untuk lebaran, untuk Idul Fitri. Sehingga yang ini yang lain-lain itu bisa di belakang. Kalau amil mungkin karena memang dia bekerja di situ, kita bayar sesuai dengan yang dia kerjakan, kan seperti itu. Tapi yang utama adalah bagaimana fakir dan miskin ini bisa mendapatkan haknya dari zakat fitrah yang terkumpul itu. berarti di zakat fitrah ini
kan tadi membahasnya tentang kalau misalkan kalau tidak beras ya berarti uang yang seharga dengan beras itu atau sagu atau lain-lain pokoknya 2,6 kilogram itu disesuaikan lagi ya berarti. Kalau misalkan nih kan mungkin ada ya di sini atau enggak di mana itu kita membayar zakat tuh bisa nggak sih pakai via rekening Iya, itu tadi itu gimana? yang penjelasan tadi mengenai membayar zakat pakai uang, kemudian itu Ya. kan udah di istihad sebagian besar ulama membolehkan gitu kan. Jadi jumhur ulama dan di Indonesia juga kita membolehkan membayar zakat dengan uang. Nah, ketika membayar zakat dengan uang tadi memudahkan, jadi bisa transfer pakai transfer bisa via transfer, jadi nggak harus datang. Nah, ini Berarti nggak harus datang ya. akad berzakat kan nggak, itu kan hanya seremoni ya istilahnya kita menzakat. Tapi intinya kan kita berniat, kita kemudian membayar dengan transfer itu, kemudian ada yang menerima dan mereka juga nanti insya Allah menyalurkan, itu sah kita membayarkan zakat ya. Dan kadang-kadang kita lagi di perjalanan atau di luar kota, kita mengeluarkan zakatnya dengan transfer, itu sah-sah saja. Nah, jadi kan saya pengen tahu nih, kan beras itu kan harganya beda-beda ya. Jadi untuk misalnya kita mau bayar pakai uang gitu kan, itu berasnya itu kan yang mana gitu. Iya, tentu beras yang biasa kita makan. Jadi beras yang kalau kita biasa makan beras premium yang harganya mahal ya, Berarti yang itu. yang kita keluarkan. Berarti kalau misalnya kita misalnya biasanya sehari makan beras premium, tapi ketika kita ingin bayar zakat, kita carinya beras dengan harga yang murah gitu. Berarti itu nggak boleh. Itu sah atau enggak maksudnya? Iya, kalau dari sisi sahnya sih sah karena sama-sama beras gitu kan. Cuman ketika kita milih-milih, kita mengeluarkan zakat bukan yang kita makan, itu menjadi kurang, nilainya kurang karena prinsipnya adalah yang biasa kita makan. Jadi yang makanan yang biasa kita makan. Karena memang kita juga makan kadang-kadang berbeda, kadang makan yang biasa, kadang juga makan yang bagus. Karena beras kan kadang-kadang kalau kita makan di warung juga nggak tahu makan itu beras yang premium atau bukan. Tapi kalau misalnya kita biasa makan di restoran, kan tentu beda dengan yang biasa makan di warteg kan, seperti itu. Sehingga besarnya zakat itu pun sebenarnya bisa beda-beda antara orang satu dengan orang lainnya kalau diuangkan. Tapi kalau intinya kalau dari sisi beras ya kita mengeluarkan dalam bentuk beras yang biasa kita makan. Kalau misalnya ya kalau beras yang ada di rumah lah, yang ketika kita beli beras untuk persediaan yang itu ya kita ambil dari beras yang ada di rumah, itu kita serahkan ke panitia zakat kan, seperti itu. Iya. Begitu indah Islam ya. Jadi Islam itu pengen mengajarkan kita bahwa ketika lebaran itu bukan cuma orang-orang kaya doang gitu yang merasakan bahagia. Jadi pengen orang-orang yang mampu juga merasakan ikut bahagia makan lebaran gitu. Iya, malah tadi kan ada fisabilillah juga yang menerima zakat. Itu kan maksudnya di jalan Allah ya kan. Berarti bisa dibilang yang musafir pun ya. Musafir itu menerima zakat atau enggak? Ya, musafir itu kan ada namanya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ya, anak jalan atau orang dalam perjalanan, itu dia berhak menerima zakat karena namanya anak jalanan atau orang yang nomaden, orang dalam perjalanan jauh, itu kan memang dalam kondisi keterbatasan, sehingga ketika ada musafir yang dalam perjalanan jauh, apalagi kalau dulu kan namanya nggak ada motor, nggak ada mobil, kalau naik unta atau jalan kaki kan itu perjalanan melelahkan dan butuh berhari-hari tenaga ekstra dengan serba kekurangan, kurang fasilitas, kurang juga tenaga, dia butuh ekstra makanan, maka
Salah satu mustahik adalah Ibnu Sabil. Nah, fisabilillah beda lagi. Fisabilillah itu orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang berperang, orang yang lagi dapat tugas, misalnya dapat tugas untuk diutus dari, misalnya dari, kalau zaman Rasulullah kan diutus Rasulullah ke suatu daerah untuk melakukan tugasnya, ada tugas-tugas agama ya, tugas kalau dari negara Islam ya tugas negara, tapi negara Islam. Kalau intinya tugas agama untuk ke suatu tempat misalnya, maka dia namanya fisabilillah, dia berhak menerima zakat juga karena dia meninggalkan keluarganya, dia mengorbankan kebiasaan-kebiasaan di rumahnya, dia keluar di jalan Allah, itu makanya ada namanya insentif, namanya zakat untuk membiayai perjuangan di jalan Allah. Berarti banyak ya hikmahnya Jadi di zakat itu. zakat itu fungsinya memang banyak. Makanya kalau di negara di zaman Rasulullah kan zakat itulah dia membiayai operasional kalau sekarang kan ASN ya, ASN, orang-orang yang bekerja untuk negara yang bekerja untuk agama itu mendapatkan jatah dari zakat itu, seperti itu. Zakat itu untuk orang ya, bukan untuk ini. Kalau misalnya fisabilillah untuk masjid, bukan masjidnya yang menerima zakat, tapi orang-orang yang bekerja di masjid itu yang menerima zakat. Karena zakat itu untuk orang, dari orang untuk orang. Gitu. Iya, iya. Begitu caranya berarti zakat dalam Islam. Bagaimana banyak dijelaskan dalam Al-Quran ya. Bagaimana? Nah, Pak Markum, jadi kita sekarang sedang ada berita viral ya. Jadi berita viralnya itu tentang Pegadaian Kanu Semarang salurkan CSR 1000 paket sembako. Itu CSR itu salah. Sudah banyak perusahaan yang memberi zakat seperti berita di atas, yaitu Pegadaian. Menurut Pak Markum, seberapa penting sih peran perusahaan dalam pemberian zakat untuk pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat? Iya, kalau perusahaan itu kan ada mengeluarkan dana ya, dana sosial itu namanya CSR, itu kan ini corporate social responsibility, tanggung jawab sosial dari perusahaan. Jadi perusahaan itu punya tanggung jawab sosial untuk membangun wilayah, untuk mensejahterakan orang-orang di sekitar itu dari laba perusahaan itu. Makanya itu ada aturan-aturan pemerintah. Dan kalau zakat berbeda, kalau zakat kan beda. Kalau ini aturan pemerintah yang mewajibkan perusahaan-perusahaan itu dari berapa persen dari labanya itu disisihkan untuk kegiatan sosial, namanya CSR. CSR itu nah, kegiatan CSR itu biasanya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial ekonomi, membangun UMKM, kemudian membangun fasilitas-fasilitas sosial umum. Itu kan dana sosial perusahaan, Jadi kalau zakat itu kan perusahaan juga ada zakatnya juga. Kalau dari yang di syariat itu ada juga. Jadi ketika kita punya usaha toko kan ada zakat yang kita keluarkan dari toko itu. Jadi kan barang dagangan, kemudian untungnya berapa. Kalau barang dagangan kan itu zakat harta yang dagangan itu sudah setahun, berarti kan itu harta kita yang kita keluarkan. Kemudian dari laba yang kita dapatkan itu juga ada zakatnya 2,5% dari
besarnya laba. Itu untuk bagaimana kalau pajak, ada pajak dari laba perusahaan itu. Tapi kalau ini zakat berbeda gitu kan. Itu. Nah, Pak Markum, selanjutnya kita setelah ini Ada segmen ada lagi, segmen tentang games. bukan tentang games Oh, sih. bukan Kita tentang mau games. games. Kita mau games, bukan tentang games. Oke, mungkin teman-teman di rumah saksikan terus podcast ya Nuha Talk pada sore hari ini karena kita punya game seru untuk Pak Markum, yaitu games foto. Sorry, or foto. Oke, kita sudah kembali di segmen Sohi Foto. Oke. Jadi, Games Pak kali Markum, ini nanti kita akan mengajukan beberapa pertanyaan. Itu Pak Markum tinggal jawab benar atau salah. Oh, BS ya, BS. Ya, BS. B atau S ya. Oke, kita mulai ya. Benar Benar atau salah? Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri? Benar. Sohi Foto lah. Oke, sorry. Ulang ya. Soy auhot. Enggak. Udah. Lanjut. Soy auhoto. Zakat hanya diwajibkan dalam bentuk uang? Foto. Soy. Benar atau salah aja ya, guys. Iya, susah. Benar atau salah? Harta yang disimpan selama bertahun-tahun tetap wajib dizakati setiap tahunnya jika mencapai nisab? Benar. Benar. Lanjut. Benar atau salah? Zakat hanya wajib keluarkan oleh orang yang berkeluarga? Salah. Salah. Oke. Lanjut. Benar atau salah? Musafir yang kehabisan bekal diperbolehkan menerima zakat? Benar. Benar. Sudah. Ya. Mungkin dari yang pertama. Yang pertama sudah dijelaskan ya tadi sama Pak Markum, kita next aja. Zakat hanya diwajibkan dalam bentuk, udah dijelaskan juga harta yang disimpan selama bertahun. Nah, ini Ini kita belum paham nih. kita juga pengen tahu nih. Ya, jadi kalau kita punya simpanan harta yang mencapai nisab dalam putaran 1 tahun, kita harus mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian harta itu masih ada lagi di tahun berikutnya, setahun berikutnya, kita mengeluarkan lagi zakatnya. Setiap tahun mengeluarkan zakat. Jadi ketika mencapai nisab Udah mencapai nisab. hartanya. Nisab harta, kalau ini kan emas itu kan 83 gram. Kita punya emas 83 gram. Diwajibkan Mengeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi emas yang disimpan. Kalau perhiasan beda lagi, nanti kalau ini kan mungkin nggak masuk hitungan karena bagian besar ulama mengatakan kalau perhiasan yang dipakai itu bukan termasuk harta yang disimpan. Nah, ini kan harta ya. Itu uang juga berupa barang juga berarti. Iya, itu terutama kalau barang kan barang dipakai kan beda dengan beda. harta Ya. yang disimpan. Tadi itu ini harta yang disimpan, yang tersimpan di uang, yang di bank, uang yang kita simpan di tabungan, di celengan, emas yang kita miliki, yang kita simpan. Nah, itu kita keluarkan zakatnya. Oh, yang Kalau mencapai nisab, apa ya? yang setara, kalau uang juga setara dengan emas tadi itu 83 Yang gram. bernilai. Barang yang bernilai itu Barang yang bernilai yang itu merupakan harta simpanan, harta. Jadi bukan barang kita punya motor kita pakai, itu bukan harta simpanan. Waduh. Atau mobil itu kan kita punya mobil kan itu punya mencapai nisab kan. Kalau dihitung emas kan mencapai nisab hartanya. Cuman karena itu mobil bukan harta yang disimpan, karena kita mobil dipakai untuk Bayangin operasional, juga ya, jadi kalau bukan punya mobil setiap tahunnya ini bukan termasuk harta yang disimpan gitu. Iya, gak bisa ya Pak Markum ya. Jadi Punya motor di gitu. setiap tahun misalkan. Kalau rumah dikeluarkan zakatnya kan banyak tuh. Iya. Berapa? Nanti lama-lama habis isinya dah. Ya, karena rumah itu kan dipakai.
untuk operasional. Makanya tadi perhiasan itu sebagian besar ulama mengatakan kalau emas yang dipakai untuk perhiasan memang itu nggak masuk hitungan yang disimpan, beda dengan yang disimpan. Kalau mutiara Eh, mutiara kalau itu apa? itu juga nanti kalau itu kan setara dengan emas, Itu disetarakan mutiara dengan setara emas, dengan emas. disetarakan dengan emas. Selagi nggak Kalau dipakai nggak ya. dipakai, kecuali kalau tadi dipakai ya itu menjadi perhiasan yang beda hitungannya, udah nggak masuk di Tuh, selagi nggak dipakai berarti Bang harta yang Mus ya. tersimpan. Motor kan dipakai terus. Kalau bisa motor ada 10 tapi yang dipakai satu terus. Itu tetap lah. Iya, kalau emang hanya kita intinya punya nyimpen harta aja, itu berarti kan masuk harta yang harus kita keluarkan zakatnya. Ya pajak. Ya, Iya. zakat itu kayak pajak cuma ini Islamnya. Gitu. Zakat hanya wajib keluarkan oleh orang yang berkeluarga. Itu salah ya. Iya, salah. Jadi Jadi zakat tadi kan kalau zakat fitrah itu untuk semua, makanya bayi aja wajib bayar. Kalau misalnya dia nggak berkeluarga, nggak ada keluarganya, dia tetap harus bayar. Kalau memang dia mampu, kalau nggak mampu justru dia berhak. tapi Termasuk zakat mal itu nggak harus orang berkeluarga. Kalau dia punya mencapai nisab ya bayar. Jadi nggak ada itu hubungannya zakat dengan Tapi zakat keluarga. mal itu bisa dibilang ini nggak sih Pak Markum? Zakat mal. Astagfirullahaladzim. itu zakat mal. Zakat mal ini. Zakat mal. Zakat mal itu maksudnya kan suatu penghasilan kita dalam 1 tahun ya. Itu dizakatkan sampai mencapai haul ya. Itu tuh maksudnya itu pribadi atau bukan Pak Markum? Maksudnya zakat mal pribadi ya berarti. Iya, itu kan pribadi melekat ke orang yang Melekat orang mempunyai. penghasilan. Ya, kalau misalnya tadi sepakat dengan zakat profesi atau zakat penghasilan tadi itu ya melekat ke yang mendapat penghasilan itu. Itu. Jadi kan tadi kan tadi zakat itu gak wajib sama orang yang Berkeluarga. Tapi kalau misalnya anak yang baru lahir itu kan wajib bayar zakat. Itu berarti yang maksudnya yang bayarin itu orang tuanya. Iya, yang menanggung dari anak itu. Jadi kalau misalnya nggak ada orang tuanya, ada yang menanggungnya kan, ya itu yang membayarkannya. Berarti kalau misalnya saya misalkan masih ada keluarga nih, kalau misalnya saya mau bayar zakat sendiri boleh gak tuh? Boleh aja. Ya boleh. Nanti koordinasi sama kepala keluarganya, gitu kan. Ya tahu. Kayak gini ada Pak Markum. Apa namanya? Udah dijawab. Oke. Tapi ini saya punya pertanyaan Pak Markum. Nah itu kan ada yang berkeluarga itu yang membayar zakat fitrah itu kan kepala keluarganya. Nah ini kalau misalkan itu bukan anak kandung, jadi anak bisa dibilang anak adopsi. Iya. Nah itu si anak adopsi ini yang wajib membayar zakat itu tetap kepala keluarga yang mengadopsinya atau bagaimana? Iya, kepala keluarga yang mengadopsi. Tadi kan yang saya bilang yang menanggung. Oh yang menanggung. Ya. Yang menanggung hidupnya, yang menanggung kebutuhannya itu yang membayarkan zakat. Itu. Jadi siapa yang menanggung si anak ini ya dia yang mengeluarkan zakat. Berarti nggak masalah ya berarti ya. Mau itu Ya, anak kandung, nggak masalah anak kandung atau adik kandung, ponakan, kalau dari bawah tanggungannya itu ya kewajiban yang menanggung itu. Oke. Next. Benar atau salah musafir yang kehabisan bekal diperbolehkan menerima zakat? Itu tadi udah dijelaskan nggak sih? Iya, tadi musafir itu kan Ibnu Sabil ya. Cuman ya karena sekarang kan banyak yang kadang-kadang ketika lagi Ramadan banyak yang ini saya musafir gitu kan supaya menerima zakat ya itu kan belum tentu ya. Ya bahasa mudik gimana mudik? Kan hitungannya musafir. Itu bisa
dapat. Iya, kalau misalnya sudah nggak ada fakir miskin, nggak ada ini musafir yang orang mudik bisa saja. Cuman mudik sekarang kan beda dengan mudik yang dulu. Orang dulu harus jalan kaki atau naik kuda gitu. Sehingga yang bisa nggak puasa, bisa ini menerima zakat karena tadi beratnya perjalanan itu kan karena ini Intinya bagian dari bagi orang-orang di rumah ya. Bagi orang yang mampu aja. Jadi sadar diri aja misalnya kalau misalnya mudik padahal masih kalau masih mampu gitu. Ya, jangan memaksa buat ngambil zakat. Jangan, nggak boleh ya. Apalagi ngaku-ngaku. Ya, mungkin dari teman-teman di rumah yang pernah ngaku-ngaku nih tahun kemarin saya musafir nih habis dari Sabang sampai Merauke, tapi naik pesawat ya kan. Aduh, itu memang keenakan jadi ya. Jadi teman-teman di rumah pesan kita sadar diri. Jadi orang yang perjalanan wisata, Iya, gitu. perjalanan wisata. Iya sih, musafir bener sih. Musafir. Bener sih, Kita ke Bogor. Kalau jaraknya emang jauh. Beda ya berarti ya Pak Markum ya. Perjalanan waktu zaman dahulu pada zaman sahabat Rasulullah itu kan beda banget ya. Jadi itu kan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu kan anak jalanan mungkin yang nomaden. Ah iya, yang viral tuh, yang viral tuh yang apa namanya orang pakai baju serba hitam, nggak pakai alas kaki, terus berjalan itu namanya Joko Sembung. Joko Kerdil lah itu. Joko Sembung sih. Ya Joko Kerdil itu berarti masuknya ke yang menerima zakat gak sih Pak Markum? Iya, kalau memang dia melakukan perjalanan tujuannya jelas, kemudian dengan tujuannya jelas juga berarti perjalanan yang jelas gitu kan, itu bisa saja menerima zakat gitu kan. Dan dia memang butuh zakat, butuh bantuan kan. Berarti apa syaratnya itu emang harus perjalanan yang jelas-jelas banget ya. Iya, jadi memang perjalanan yang jelas bukan yang jalan-jalan gitu kan. Ya, bukan yang jalan-jalan juga. Maksudnya kan kalau kita contohnya yang tadi saya katakan tuh Joko Kerdil itu kan katanya punya singa segala macam. Itu kan bisa dong kodamnya. Nah, maaf ya maksudnya kayak gitu. Berarti kayak ini Gorim itu kan orang yang terlilit utang. Kan orang konglomerat kan utangnya banyak tuh. Mereka juga minta zakat. juga ya. Nah, mungkin itu udah terlalu jauh kita bahasnya ya. Saya takut juga. Aduh, ya jadinya. Mungkin apa namanya? Udah cukup jelas sih. Ini tentang zakat yang kita bahas oleh Pak Markum juga. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Markum yang sudah menyempatkan waktunya lah buat kita, buat teman-teman di rumah nih, khususnya buat ayah bunda di rumah, khususnya bagi ayah sih. Iya, Khususnya bagi ayah juga sih. Wajib. Ya, para ayah ya. Wajib ya, kalau misalkan anaknya baru lahir itu wajib disalurkan dari zakatnya. Itu kalau misalkan iya jangan. Iya. Berarti ada gak sih nanti teman-teman di rumah yang nggak mau punya anak di bulan Ramadan? Nggak boleh. Itu maksudnya ya, nggak gitu juga ya. Misalnya 2,5 kilogram harus berat gitu kan, karena itu kan juga kita memberikan orang kan ada impact yang lebih kepada kita. Iya, jadinya jangan takut. Jangan takut. Oke. Mungkin itu ya kita sudah masih zakat ya yang mungkin bagi sebagian orang tuh mungkin ini kurang mendalami zakat ya, karena dari 5 rukun itu zakat itu kayak yang paling khusus gitu loh bagi orang-orang. Iya betul. Teman-teman di rumah juga kan banyak yang belum memahami tentang zakat ya. Mungkin ini bisa di-cut sama administrasi, dimasukin ke TikTok nih ya. Bagi teman-teman di rumah yang
nggak paham tentang zakat, nah ini ada link di bawah sini yang apa namanya dia intinya itu yang membahas tentang zakat ya di podcast namanya Nurul Hayat Talk Show di sini. Jangan lupa tonton teman-teman di rumah dari Sabang sampai Merauke, mau itu dimanapun itu. Luar negeri nggak bisa, nggak bisa. Ya maksudnya emang ngerti, ngerti yang kita. ada orang Indonesia Ya. di luar negeri. Oh iya itu ya itu. Ya pada intinya itu kita sudah masuk closing statement juga ini ya. Ini ada closing statement juga dari Pak Markum untuk teman-teman di rumah, iya buat ayah bunda di rumah yang nonton podcast pada hari ini. Silakan Pak Markum. Ya, para penonton Nuha TV Yang mana? yang ada di rumah maupun dalam perjalanan yang sedang berpuasa, terutama para tadi penanggung jawab para ayah, penanggung jawab keluarga, jangan lupakan zakat ya, yang harus kita keluarkan di bulan Ramadan ini, dan juga jangan lupa dengan zakat harta kita. Kita semua punya harta yang di dalamnya ada kewajiban zakat yang udah masuk nisab, harus kita keluarkan. Itu wajib bagi kita. Jadi ada ibadah maliyah, ada yang wajib yaitu namanya zakat. Jadi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Pungutlah dari harta mereka sedekah atau zakat wajib untuk mensucikan hartanya, gitu. Jadi harta kita sucikan dengan salah satunya dengan zakat. Ya. Kalau kita belum melakukan zakat maka masih belum suci harta kita. Jadi, semuanya kita sadar akan zakat. Semuanya sadar pentingnya zakat, karena zakat itu tulang punggung dari kegiatan Islam, yang bagian dari rukun Islam dan juga bagian dari pengembangan Islam. Karena kalau kita sebagai Muslim nggak sadar zakat, siapa lagi yang akan sadar? Kemudian kita yang berharta nggak sadar zakat, maka menjadi zalim kepada orang-orang yang berhak, kepada orang-orang fakir miskin, dan orang-orang yang harusnya menerima zakat. Gitu. Oke, ada kata-kata mungkin dari Bang Alfi. Apa? Kata-kata hari ini Bang Alfi. Wajib. Intinya jangan lupa zakat. Sadar di. Sadar diri, jangan lupa zakat teman-teman ya. Mungkin sekian mungkin dari kami. Selebihnya kami mohon maaf. Saya Muhammad Alfi Farazi. Saya Abdul Misyafa Ihsan. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.